Ketika berbicara tentang pesepak bola paling dikenal di muka bumi, satu nama yang selalu muncul adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tidak lagi hanya dikenal sebagai mesin gol dan peraih 5 Ballon d'Or, tetapi juga sebagai salah satu atlet dengan kerajaan bisnis terbesar di dunia. Di usia 41 tahun, mega bintang Portugal itu telah menjelma menjadi figur global yang pengaruhnya melampaui lapangan hijau. Di balik ketajamannya mencetak gol, ada strategi bisnis yang terstruktur, diversifikasi investasi yang luas, serta visi jangka panjang yang membuatnya masuk jajaran atlet dengan pendapatan tertinggi di dunia. Fondasi dari seluruh kerajaan bisnisnya adalah brand CR7. Nama dan nomor punggung ikonik itu bukan sekadar identitas di jersey, melainkan simbol komersial bernilai ratusan juta dolar. Dari sinilah berbagai lini usaha berkembang. Salah satu sektor paling menonjol adalah perhotelan. Bekerja sama dengan Pestana Hotel Group asal Portugal, Ronaldo membangun jaringan Pestados CR7 Lifestyle Hotels. Hotel berkonsep modern dan urban ini sudah hadir di Madeira, Lisbon, Madrid, New York, hingga Marrakesh. Konsepnya menyasar wisatawan muda dan penggemar sepak bola yang ingin merasakan pengalaman menginap bernuansa gaya hidup Ronaldo. Ekspansi terus dilakukan, termasuk rencana memperluas jaringan ke Inggris, pasar yang memiliki kedekatan historis dengan kariernya. Selain hotel, sektor fashion menjadi pilar penting lain dari brand CR7. Ronaldo memiliki lini pakaian dalam pria, denim, sepatu, hingga parfum. Produk-produk ini dipasarkan secara global dan memanfaatkan citra dirinya sebagai ikon gaya hidup atletis. Bisnis ini tidak bergantung pada performa di lapangan, melainkan pada kekuatan brand personal yang sudah melekat di benak konsumen. Strateginya jelas, menjual gaya hidup bukan hanya nama. Masuk ke sektor kebugaran dan kesehatan, Ronaldo juga mengembangkan CR7 Crunch Fitness, jaringan pusat kebugaran di Portugal dan Spanyol. Bisnis ini sangat selaras dengan reputasinya sebagai atlet dengan kondisi fisik prima. Ia juga berinvestasi di klinik transplantasi rambut Inspiria yang telah berkembang di Eropa dan Timur Tengah. Tidak hanya itu, Ronaldo turut terlibat dalam produk nutrisi dan kesehatan seperti air mineral premium Ursu9, suplemen personalisasi bionik, hingga perangkat pemulihan fisik seperti massage gun dan alat fitness dalam lini AVI CR7. Semua lini ini membentuk ekosistem bisnis yang saling terhubung dengan citra dirinya sebagai simbol kebugaran dan disiplin. Di luar sektor gaya hidup, Ronaldo juga merambah dunia olahraga lain dan hiburan. Ia memiliki investasi di fasilitas padel dan terlibat dalam promosi olahraga tarung MMA. Bahkan, ia ikut mendirikan studio film independen UR Marv sebagai langkah memasuki industri media dan hiburan. Langkah ini menunjukkan bahwa ambisinya tidak berhenti di sepak bola, tetapi meluas ke industri kreatif global. Salah satu langkah paling strategis dalam perjalanan bisnisnya adalah ketika ia resmi mengakuisisi 25% saham klub Spanyol UD Almeria melalui perusahaan investasinya. Ini menjadi tonggak penting karena menandai transformasinya dari pemain menjadi pemilik klub. Almeria yang berkompetisi di Segunda Division memiliki ambisi kembali ke La Liga, dan masuknya Ronaldo diyakini dapat meningkatkan daya tarik komersial klub tersebut. Langkah ini bukan hanya investasi finansial, tetapi juga bagian dari warisan jangka panjangnya di dunia sepak bola. Jika berbicara tentang angka, Ronaldo termasuk atlet dengan pendapatan tertinggi di dunia. Laporan internasional menyebutkan bahwa total penghasilannya per tahun berada di kisaran 260 hingga 280 juta dolar AS. Angka tersebut merupakan kombinasi dari gaji klub, bonus, serta pendapatan komersial. Kontraknya bersama Al Nassr saja disebut bernilai sekitar 200 juta dolar AS per tahun sebelum pajak. Di luar itu, ia mendapatkan puluhan juta dolar tambahan dari endorsement global, termasuk kontrak seumur hidup dengan Nike yang nilainya dilaporkan mencapai lebih dari 1 miliar dolar secara keseluruhan. Media sosial pun menjadi mesin pemasukan besar. Dengan ratusan juta pengikut di Instagram, Ronaldo menjadi salah satu figur dengan bayaran tertinggi untuk satu unggahan bersponsor, yang nilainya bisa mencapai jutaan dolar per posting. Kekuatan digital ini membuat brand CR7 memiliki daya jangkau global tanpa batas geografis. Secara keseluruhan, kekayaan bersih Ronaldo diperkirakan telah melampaui 1 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu pesepak bola pertama yang mencapai status miliarder. Namun, yang membuatnya berbeda bukan hanya angka fantastis tersebut, melainkan cara ia mengelolanya. Ronaldo tidak mengandalkan satu sumber pendapatan, melainkan membangun portofolio bisnis yang terdiversifikasi: hotel, fashion, kebugaran, kesehatan, properti, hiburan, hingga kepemilikan klub sepak bola.
Semua langkah bisnis itu menunjukkan pola yang konsisten. Setiap investasi selaras dengan identitas personalnya. Ia tidak sekedar menanam modal, tetapi membangun ekosistem yang memperkuat brand CR7 sebagai simbol kerja keras, kebugaran, kemewahan, dan kesuksesan global. Dari kamar hotel mewah hingga ruang rapat direksi klub sepak bola, dari lini fashion hingga industri film, Ronaldo memperluas pengaruhnya jauh melampaui lapangan hijau. Cristiano Ronaldo hari ini bukan hanya legenda sepak bola, tetapi juga institusi bisnis global. Ia membuktikan bahwa karir atlet dapat menjadi fondasi untuk membangun kerajaan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika nanti sepatu bolanya benar-benar digantung, kerajaan bisnisnya akan tetap berjalan. Dan melihat ekspansi yang terus dilakukan, kisah sukses Ronaldo di dunia usaha tampaknya masih akan terus bertambah panjang.